Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Rizaldi dari Prodi Ilmu Komputer semester 4 Universitas Yatsi Madani. Kali ini saya akan membahas tentang use case di tugas 3 pertemuan 4 mata kuliah Desain dan Pemrograman berorientasi objek atau DPBO. Pada dasarnya use case adalah sebuah penggambaran dari interaksi pengguna dalam sistem yang menunjukkan hubungan antar pengguna. Use case dipresentasikan dengan urutan langkah yang sangat sederhana sehingga mudah untuk dibaca. Fungsi utama dari use case yang pertama dapat memperlihatkan berdasarkan urutan aktivitas proses yang ada pada sistem. Yang kedua menggambarkan proses dan juga aktivitas yang ada dalam sistem. Yang pertama adalah simbol aktor dalam use case. Use case diagram ya, aktor dalam use case adalah entitas yang berinteraksi dengan sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Aktor dapat berupa pengguna sistem lain atau bahkan perangkat keras yang berhubungan dengan proses dalam sistem. Ini contoh use case diagram saya. Ada aktor pembeli, kurir, dan penjual ada di sebelah sana nanti. Next. Simbol use case, yaitu use case adalah menunjukkan aksi atau fungsi yang dilakukan oleh sistem. Use case menggambarkan tindakan yang dilakukan oleh aktor untuk mencapai tujuannya. Misalnya tadi di sini ada pembeli ya, pembeli use case-nya ada melihat barang, membuat pesanan, memilih kurir, dan melacak pengiriman. Ya seperti itu. Ini adalah contoh-contoh use case dari aktor. Next. Setelahnya simbol asosiasi. Simbol asosiasi dalam diagram use case adalah garis lurus yang menghubungkan aktor dan use case. Garis ini menunjukkan hubungan antara aktor dan fungsi yang dilakukan dalam sistem. Nah, kalian lihat dari aktor ke use case itu ada garis. Nah, ini namanya garis asosiasi yang menghubungkan use case dengan aktor. Ini dia namanya garis asosiasi. Next. Simbol extend. Simbol extend dalam diagram use case digunakan untuk menunjukkan bahwa sebuah use case tambahan ekstensi dapat menambahkan fungsionalitas ke use case utama base use case dalam kondisi tertentu. Nah, kalian lihat kan di sini ada aktornya kurir, dia memiliki use case antar barang yang seharusnya nggak masuk ya. Ini ada tambahan atau ekstensi hubungi pembeli. Jika pembelinya tidak bisa dihubungi atau kurirnya merasa alamatnya kurang lengkap, dia dapat menambahkan di ekstensinya hubungi pembeli. Next. Simbol include. Simbol include dalam diagram use case digunakan untuk menunjukkan bahwa sebuah use case selalu mencakup atau menyertakan fungsionalitas dari use case lainnya setiap kali ia dijalankan. Nah, ini dia contoh simbol include. Kita punya aktor pembeli. Pembeli mempunyai use case membuat pesanan. Setelah membuat pesanan, pasti mereka akan ke metode pembayaran CODK atau pembayaran via apa. Nah, itu sudah include, sudah menjadi satu ya dari membuat pesanan ke metode pembayaran. Seperti itu. Next. Simbol generalisasi. Generalisasi digunakan saat Anda menemukan dua atau lebih kasus penggunaan yang memiliki kesamaan dalam perilaku, struktur, dan tujuan. Saat ini terjadi, Anda dapat mendeskripsikan bagian-bagian yang sama dalam kasus penggunaan baru yang seringkali abstrak, yang kemudian dispesialisasikan berdasarkan kasus pengguna turunan. Dari base use case saya yang saya bikin, use case diagram saya nggak menggunakan generalisasi, tapi di sini ada contohnya. Petugas mengelola pustaka. Di dalam use case dia, aktornya petugas mengelola pustaka, itu use case-nya. Nah, ini kan kita tidak tahu nih mengelola pustaka nih pustaka atau apa saja nih. Melihat, mencari, nah makanya disempurnakan dalam generalisasi ini. Ada generalisasi melihat pustaka, mencari pustaka, seperti itu. Next. Nah, ini adalah use case yang saya bikin dari draw.io. Saya bikinnya di situ. Tadi penjelasannya sudah di sebelumnya, simbol-simbolnya. Nah, ini saya ada 3 aktor, pembeli, penjual, dan kurir. Pembeli memiliki use case melihat barang, membuat pesanan, memilih kurir, melacak pengiriman. Nah, membuat pesanan ini sudah include dengan metode pembayaran seperti yang saya jelaskan tadi.
Penjual memiliki use case menambahkan barang, menerima pesanan, atur jadwal pengiriman. Nah, include lagi antar barang. Di sini saya mempunyai aktor kurir. Aktor kurir tersebut mempunyai use case pick up dari penjual, lihat alamat yang ditugaskan, dan antar barang. Extend yang saya jelaskan tadi, hubungi pembeli. Nah, seperti itu. Ini jadi use case yang saya bikin dari Draw.io seperti ini. Mungkin saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.